اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat, diberikan hidayah, sehingga kita selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu turun dalam hati kita semua apabila kita ini selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari zaman yang penuh kezaliman, kebodohan, penuh kesengsaraan menuju zaman yang penuh keberkahan ini. Maka kita hendaklah selalu melantunkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wasan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada kali ini saya akan membahas di dalam kitab Ahkamus Shalah wa Thaharah karya Syekh As-Sabuni, yakni tentang membahas sunahnya orang itu berwudu. Jadi berwudu itu atau sunahnya orang yang mandi. Ghuslu minal janabati, mandi minal janabati saking piro-piro wong junub ketika seorang laki-laki itu menginjak dewasa, menginjak umur sudah 12 tahun ke atas, maka biasanya orang laki-laki itu istilahnya sudah keluar mani, atau lebih jelas lagi mimpi, istilahnya kasarannya mimpi basah. Maka bagaimana hukumnya ketika orang itu junub? Wa idza kana al-insanu junuban, wa idza kana al-insanu junuban, dan ketika seorang itu dalam keadaan junub, wajaba maka wajib alaihi terhadap orang tersebut al-ghuslu, mandi, dengan dasar firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, maka jika kamu dalam keadaan junub maka fatahharu, maka bersucilah. Maka fa'aujaba Allah ta'ala, maka Allah mewajibkan ghusla jami'il badani, mandi seluruh badan. Walaupun itu mimpi basah, maka keluar mani, maka Allah mewajibkan kepada orang-orang laki-laki niku mandi seluruh badannya.
rambutnya harus kena air, seluruh tubuh yang kelihatan. Idza kana muhaddatsan lil hadisil akbar fi hali janabatin, maka jika itu mereka itu mempunyai hadas besar, keluar mani, maka wajib, Allah juga mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Wa fardul ghusli, maka wajibnya mandi terutama juga ini biasanya kita mandinya langsung cukur-cukur. Ini al-madmadatu wal istinsyaku, maka wajibnya mandi tersebut pertama kumur, yang kedua istinsyaku, menghirup air. Jadi harus seluruh tubuh kena kumur, hidungnya, wa ghusl jami'il badani, dan seluruh anggota badan. Wal farqu bainahu wa bainal wudu'i, lan utawi farqa iku perbedaan antara mandi dan wudu. Allah ta'ala amara bi ghusli wajhi fil wudu, sedangkan Allah mewajibkan membasuh wajah di dalam wudu. Wal muwajibati lataqa yubatinul anfu wal famu, maka juga wajib yang diwajibkan lataqau, tidak tumbibatinil anfi, dengan pucuk ujung hidung, wal fami, lan ujung bibir. Falidzalika kana al-madmadu wal istinsyak fil wudu sunnah, maka dengan itu menghirup, berkumur dan menghirup air itu termasuk fil wudu iku sunnah. Wa fil ghusli fardhah, sedangkan mandi ini wajib bagi orang yang junub, karena liqouli ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, maka jika kamu junub maka hendaklah kamu bersuci. Fayajibu li jami'i ma yamkinu ghusluhu minal badani illa batinal ain, lima fi minal daruri bihla fi nubatin wa anfu wal fami haitsu yumkinu ghusluha biduni ayyal khifu durur liqouli ta'ala fatahharu. Maka fatahari ini dijelaskan dengan faqad uridat bisi ghati taf'ilil lati tadulu ala mubalighati fil taharah, maka sungguh telah diriwayatkan bisi ghati taf'il dengan sigat yang melakukan al tadul, menunjukkan ala mubalighati fit taharah, nyampe di dalam sesuci. Wali hadis syarif tahta kulli sya'rin janabatun, maka di bawah saben-saben rambutku janabatun. Faksilu sya'ra, maka membasuhlah sya'ra, rambut, wa anku al-basara, lan bersihkan kulit, maka harus benar-benar bersih kulitnya. Jangan sampai ketika mandi besar itu ada yang sebagian masih belum kena air, maka hukumnya tidak sah. Maka kita ini perlu belajar, dikarenakan apa? Orang yang mandi junub ini kebanyakan tidak tahu ada sebagian anggota yang tidak kena ketika mandi, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan juga ada 3 hal ketika seseorang itu, terutama seorang perempuan, yang diwajibkan mandi, yaitu ketika junub, setelah bersetubuh dengan suami istri selesai maka wajib mandi. Yang kedua juga haid. Haid ini juga ketika selesai haidnya maka ya juga harus mandi, diwajibkan mandi baru boleh melakukan sholat. Lek wis haid langsung wudu sholat,
maka tidak sah, harus mandi besar. Mandi besar itu seluruh tubuh. Kemarin yang saya jelaskan mandi kecil itu wudhu, cuma sebagian anggota tubuh yang terkena. Sedangkan haid, sedangkan mandi besar di seluruh tubuh. Kalau bisa kumur, juga menghirup air. Telinga-telinganya jangan sampai tidak kena air. Karena itu syarat sahnya mandi besar, dan juga syarat sahnya ketika mandi besar sudah dilaksanakan secara sempurna, maka bolehlah seorang perempuan itu melakukan sholat. Wan nifas. Nifas itu ketika seorang perempuan itu melahirkan, maka itu darahnya setelah itu darah nifas. Maka itu selama biasanya 40 hari atau 60 hari itu kalau sudah bersih darah nifasnya, maka itu baru boleh mandi besar, maka boleh melakukan sholat. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya dan Anda semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.